Oke, jadi ini jam tutorial minggu pertama saya pakai kuliah supaya kita nggak ketinggalan karena kalau saya kuliah ngikuti silabus yang minggu pertama tuh 2 kali pertemuan saya nggak selesai kecuali soal latihannya dikurangi gitu ya sama saya karena ini kan banyak soal latihannya. Jadi ini kuliah kita kedua. Oke, yang berikutnya mengenai substitusi yang merasionalkan. Maksudnya merasionalkan apa? Yaitu menghilangkan akarnya, ya, menghilangkan akarnya. Jadi itu maksudnya merasionalkan, jadi tidak ada akar. Nah, kita akan hanya membahas yang di dalam akarnya itu faktor linier, kayak ini, meskipun pangkatnya M, M-nya bisa 8, bisa 5, bisa 3, ini tetap namanya faktor linier dengan berlipat M gitu ya. Istilahnya multiplisitasnya M. Yang faktor linier dan nanti merasionalkan yang bentuk-bentuk seperti di bawah ini. Faktor kuadrat. Jadi nggak akan merasionalkan yang bentuknya di dalamnya pangkat 3, pangkat 4 itu enggak ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yang faktor linier. Ini kita substitusi sebagai berikut. AX tambah B-nya dimisahkan U pangkat N ini. Kalau dimisahkan U pangkat N, ini menjadi bisa keluar kan gitu ya. Bayangkan M-nya 1 aja dulu, M-nya 1. Kalau ini saya misalkan U pangkat N, ya ini jadi U pangkat N, diakarkan N, keluar jadi U gitu ya. Oke, itu tekniknya. Kalau di bawah akarnya faktor linier. Kita lihat contoh-contohnya. Ini mudah ini. Saya buka aja dari sini ya. Oke. Oke. Ini terlalu kecil nggak kalian? Saya bisa full screen kalau mau. Full screen gitulah, lebih besar. Oke, ini yang ada akarnya ini. Jadi ngikuti teknik tadi, dimisalkan X-nya sama dengan U pangkat 2. Ini kan 2 akar ini ya. Kenapa dimisalkan U pangkat 2? Ini menjadi U kuadrat, keluar nanti jadi U gitu ya. Oke, ya kita bekerja di teknik integrasi memandang U-nya positif aja gitu ya, supaya nggak kerja dengan mutlak. Nah, substitusinya itu yang harus dipahami. Tentunya kalau dimisalkan kita harus mencari hubungan DU dengan DX. Jadi kita turunkan. Ya, turunkan terhadap X, ini menjadi DX, ini menjadi 2U, DU gitu ya. Atau DU DX kalau mau 2U gitu ya. Sorry, DX DU 2U gitu ya. Oke. Nah, kita ganti semua, cocokkan ke sini, masukkan ke integral. DX-nya diganti ini, X-nya menjadi U pangkat 2, akar X-nya menjadi akar U kuadrat, jadi keluar jadi U ya. Gitu. Nah, saya sederhanakan dikit, dibagi U, pembilang penyebut, tinggal ini. Nah, ini kalau mau disubstitusi lagi, misalnya P sama dengan U min 1, tapi kalau satu faktor linear ini langsung aja jadi ln ya. Ln mutlak ini. Begitu, itu. Oh ya, jangan lupa kembalikan ke X, karena awalnya integralnya dalam X. Nah, begitu. Jadi itu maksudnya dirasionalkan. Akarnya dihilangkan. Lanjut contoh berikutnya. Yang ini. Sama aja sebenarnya ya. Sorry kalau segini di layar kalian ada yang kekecilan nggak? Supaya setiap kali nggak saya harus mencet Ctrl L. Ctrl L tuh full screen. Kalau segini udah cukup, saya biarin aja.
Oh ya udah Ctrl L aja biar yakin. Takutnya ada yang pakai ngikutinya pakai handphone dan layarnya cukup kecil. Oke, ini sama. Ini faktor linear yang di bawah akar. Jadi saya harus memisahkan X min 4 U pangkat 3 supaya keluar dari akar ya. Gitu. Oke, kita turunkan terhadap X ini jadi dx ya, sebenarnya 1 kali dx gitu ya. Ini 3U du. Sorry, 3U kuadrat du. Oke, tinggal kita ganti. Dx-nya diganti ini, X-nya ini diganti dengan U pangkat 3 tambah 4. Ininya diganti U pangkat 3 keluar jadi U. Begitu ya. Jadi ini X-nya menjadi tadi U pangkat 3 tambah 4. Itu. Akar ini menjadi U, dx-nya jadi ini. Kalikan aja satu persatu ya, jadi polinom tuh dalam U. Integralkan dengan mudah. Kembalikan U-nya. U-nya apa? U-nya berarti 3 akar X min 4. Tuh ya. Oke. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Nanti saya udah jauh, nggak paham gitu. Harus balik ke depan lagi jauh. Oke, begitu. Satu contoh lagi. Saya tuh suka banyak contohnya. Karena ada beberapa variasi. Variasinya masih ada lagi. Itu nanti soal ujian aja yang D, E, F gitu. Oke, yang ini. Jadi substitusinya apa ini? Coba usul dulu substitusinya. Sekarang udah bisa harusnya. Halo? X tambah 1 sama dengan U pangkat 5. X tambah 1 sama dengan U pangkat 5 itu ya. Oke. Kalau saya pilih X tambah 1 U pangkat 5 per 2 bisa nggak? Coba kalau saya pilih itu, nanti 5 akar X tambah 1 kuadrat menjadi 5 akar X tambah 1-nya U pangkat 5 per 2 kuadrat sama dengan 5 akar U pangkat 5 kan gitu? Sama dengan U. Bisa juga akarnya hilang. Tetapi nanti ada masalah baru. Coba saya misalkannya ini. Berarti X-nya sendiri, ini nanti kan untuk pengganti ini. X-nya, ini kenapa keluar ini? X-nya menjadi apa? U pangkat 5 per 2 min 1. dx-nya 5 per 2 U pangkat kurangi 1 jadi tinggal per 2 du. Sehingga setelah disubstitusi ini menjadi X-nya U pangkat 5 per 2 min 1. Yang ini tadi udah dihitung, ini U ya. dx-nya 5 per 2 U pangkat 3 per 2 du. Masih percuma. Kenapa? Ini masih dalam akar kan? Ini kan sama aja dengan 2 U pangkat 3. Ini kan 2 U pangkat 5. Masih ada akar. Jadi substitusinya jangan yang ini. Gitu ya. Oke, saya. Jadi yang diusulkan tadi yang betul. Jadi jangan melihat M-nya ini. Melihatnya hanya yang faktor linearnya aja. Seolah-olah pangkat 1 gitu ya. Oke, saya hapus dulu ini. Jadi substitusinya jangan yang itu. Oke. Nah, substitusinya yang benar ini. Nggak melihat ininya, mau pangkat ini berapapun, nggak dilihat. Melihatnya yang ini. Oke. Turunkan ini terhadap X. Jadi 2 kali ini pangkat 1
kali turunan dalamnya cuma dx aja. 2 kali, kenapa jadi itu ya? Salah ngitung nggak sih? Dulu. Salah ya? Ini salah ya? Kalau ini benar 5U pangkat 4 DU. Ini kan harusnya 2 kali ini pangkat 1 kali DX. Ininya jadi betul di sini. Ini salah kan harusnya. Turunannya 2 kali X tambah 1 pangkat 1 kali turunan dalamnya DX. Tapi ke sini jadi betul. Tuh ada X tambah 1-nya. Oke, biarin aja ya. Gitu. Kemudian saya pindah. Nah, kan kita mau mengubah semua di dalam U. Jadi ini nggak boleh campur aduk ini U dan X. Semua harus dalam U. Jadi saya ubah. X tambah 1-nya berapa? X pangkat. Sorry. Ya, boleh diikuti. Ini substitusi yang salah ya. Ini substitusi yang salah tuh. Nggak hilang akarnya. Yang tadi saya jelasin lewat tulisan. Yang benar tadi yang diusulkan sama siapa tadi? Salah satu mahasiswa yang ini. Tujuannya supaya nggak kayak gini nih. Ternyata tetap aja ada akar gitu. Jadi ininya jangan dilihat. Pangkat sininya, yang dilihat ininya. X tambah 1 sama dengan U pangkat 5. Sorry, baru kita turunkan. Oke. Ini jadi DX, ini 5U pangkat 4 DU. Nah, udah gampang. X-nya nanti diganti dengan U pangkat 5 dikurang 1. X-nya U pangkat 5 kurang 1. Akar ini menjadi, ini X plus 1-nya menjadi U pangkat 5. Keluar jadi U, ini ada pangkat 2-nya, jadi U kuadrat. DX-nya ganti ini, kalikan 1 per 1 jadi polinom lagi. Mudah dihitung, kembalikan ke X. U-nya yaitu, U-nya apa? X tambah 1 kuadrat, akar pangkat 5. Ini selalu keluar di bawah. Nah, ini. U-nya diganti dengan 5 akar, gitu ya. X plus 1 kuadrat. Oke, begitu. Kalau nggak salah ngitung saya. Oke, jadi itu untuk perasionalan faktor linier. Ya. Sekarang kalau ada faktor kuadrat. Sebentar. Ini harus saya tutup. Oke, sekarang kalau yang kuadrat. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk ini dengan beberapa variasinya nanti di soal. Yang pertama, bentuk seperti ini. Maka saya misalkan X-nya sama dengan A sin T. Kenapa dimisahkan A sin T? Coba saya tulis di sini. Kalau akar A kuadrat min X kuadrat, dimisalkan X-nya A sin T. Ini menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T gitu ya. Kan dikuadratkan. A kuadratnya. Oh ya, diasumsikan di sini soalnya A-nya positif ya. Menjadi akar A kuadrat 1 min sin kuadrat T. Sin kuadrat T menjadi cos kuadrat kan? Cos kuadrat T. Nah, ini kan keluar A-nya diasumsikan positif. A cos T gitu kan? Sehingga yang tadinya bentuk akar dirasionalkan jadi hilang akarnya. Tetapi kalau substitusi seperti ini, trigonometri gini,
nanti waktu jawaban akhirnya pasti menyangkut inverse. Nah, kalau menyangkut inverse harus hati-hati, fungsi trigonometri kan kita batasi, karena fungsi trigonometri bukan fungsi injektif, bukan fungsi satu-satu. Jadi di semester lalu, dilihat bahwa sin kita batasi hanya, nanti ini akan butuh inverse di bawah. Jadi dibatasi sinnya di sini. Ini kalau lupa harusnya kalian hafal grafik fungsi sin. Grafik fungsi sin kan apa mungkin, nah gitu ya. Sini juga. Supaya satu-satu ambilnya mana? Ya, saya bisa ambil dari sini sampai sini. Begitu turun lagi nggak satu-satu, jadi ambilnya sini. Min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Kemudian yang ini sama aja. Polanya supaya jadi bisa keluar, saya pilih ininya tangan kuadrat. Itu ya, tangan ya, X-nya tangan. X-nya A tangan T, maka ini menjadi A kuadrat tangan kuadrat. Nanti A kuadratnya dikeluarkan, tinggal 1 tambah tangan kuadrat. 1 tambah tangan kuadrat, jadi sekant kuadrat bisa keluar. Kembali ingat fungsi tangan, inverse-nya. Tangan tuh inverse, ini grafiknya gitu, kemudian ngulang lagi ya. Kita materi nada soalnya waktu itu seberapa kali? Apa Sahira? Si Sahira. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa dia dipakainya di min pi per 2 sampai pi per 2 ujungnya nggak masuk. Yang second, yang ketiga ini dipilih X-nya second. Jadi nyali second kuadrat min 1. Nah, jadi tangan kuadrat bisa keluar. Dan kembali harus ingat, second dipakainya di mana aja gitu ya, sudutnya. Oke. Oh, ini udah saya jelaskan di sini ya. Hati-hati kalau yang ketiga, yang second itu nanti bisa positif dan negatif. Nanti kita lihat di soal ya. Oke. Kita bahas soal-soalnya. Yang gampang dulu, nomor 1 ini. Kok nggak mau keluar? Oh, harus mencet dulu ini. Nah, baru bisa keluar. Nggak juga. Sekali lagi. Oh, ini harus dimatikan dulu pennya. Klik. Oke ya, kita lihat ini. Jadi, harus meresap feelingnya ini. Pakai secant, tangan, atau sin. Cos juga bisa gitu ya misalnya. Ini pakai sin supaya 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Jadi saya substitusinya X-nya sama dengan A sin T. Ininya perlu ditulis ya. Karena nanti di bawah akan berhubungan dengan inverse-nya. Jadi kalau fungsi trigonometri ada inverse-nya, harus dibatasi sudutnya. Nah, dengan demikian saya cari hubungan dx dengan dt, turunkan terhadap x, ini dx sama dengan A, ini turunannya cos T dt gitu ya. Oke, ini menjadi, saya masukkan x ya, substitusinya tadi. A-nya keluarkan, tinggal 1 min sin kuadrat, langsung saya di sini cos kuadrat, keluar. Gitu ya. Tuh. A-nya sebenarnya positif, cuma cos akar ini kan akar dari X kuadrat, atau dari X, akar dari P kuadrat adalah mutlak P kan sebenarnya. Nah, jadi ada mutlaknya. Tetapi kita lihat A-nya di sini di soal ini diasumsikan udah positif, tapi cos T-nya gimana? Nah, karena T-nya di sini, cos T kan selalu positif. Ini kuadran 4, ini kuadran 1. Cos T selalu positif, jadi bisa dibuka langsung ya. Karena ininya pasti positif untuk T di sini. Oke, gantikan semua di integralnya. Ini menjadi dx-nya diganti ini, A cos T dt,
akarnya tadi udah kita hitung menjadi A cos T. Menjadi ini. Cos kuadrat kemarin menjadi setengah ditambah setengah cos 2T ya. Nah, ini udah mudah integralnya. Oke. Tapi kita maunya kan bukan dalam T, dalam X kan? Nah, ini harus dikembalikan. Kita lihat ini dari sini. X sama dengan A sin T. Jadi sin T sama dengan X dibagi A gitu kan? Saya gambar di sini. Sin T. T-nya sudut, X dibagi A. Ini menjadi A kuadrat min X kuadrat. Nah, jadi yang harus saya ganti apa? Ini, T dulu. T menjadi apa? Kalau T sudutnya dari sini, T. T adalah tadi ini. Jadi, X per A sama dengan sin T. Kenapa ditulis lagi? Udah ditulis barusan. Ini. Jadi T-nya apa? Balikannya kan? Inverse dari X per A. Gitu ya. Min 1. Oke. Sin 2T gimana? Kita punyanya sin T di sini. X per A. Sin 2T ya kita urai menjadi 2 sin T cos T. Sama 2 kali sin T, hitung dari sini tadi. X per A cos T akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut saya tulis ini. Oke. Sin min 1 tadi X per A, ini tadi dari gambar tadi. Ya, kalau mau sederhanakan dikit. Oke, begitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya di sini juga kita udah membuktikan bahwa kalau integral akar 1 min X. Enggak deh, enggak. Salah. Enggak jadi, saya enggak jadi ngomong. Tersesat. Dah, ini aja gini. Paham ya? Coba kita lihat lagi contohnya banyak yang ini karena baru. Baru. Yang B. Nah, yang B. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja, rugi kalau diam aja. Kalau nggak paham diam aja, rugi. Tapi kalau udah paham ya nggak usah nanya juga, kecuali mau hal-hal yang lebih tegas gitu ya. Ini kembali kita substitusinya apa? Coba lisan dulu substitusinya apa? Halo? X sama dengan 2 sin theta. Nah, gitu ya. X 2 sin T atau sin theta atau sin P apa aja. Jangan lupa nulis sudutnya. Sehingga saya cari dx-nya 2 cos T dt. Akar ininya saya hitung lagi. 4 min x kuadrat, 4 min ini kuadrat. 4-nya keluar jadi 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Menjadi ini mutlak akar P kuadrat itu mutlak P, ingat ya. Nah, tapi karena sudutnya di kuadran 4 dan kuadran 1, cos pasti positif. Kalau udah positif, langsung buka. Udah, gantikan ke sini. Gantikan, sederhanakan. Ya, udah nggak usah dilihat satu-satu, percaya aja. Dx-nya ganti, x kuadratnya ganti, lain-lain. Kotangan kuadrat, gimana tak integralnya?
Gimana? Kemarin udah. Kotangan pangkat N sama kotangan pangkat M. Tangen pangkat N dx dan integral kotangan pangkat N dx. Tekniknya gimana? Comot 2, Pak. Nah, comot 2. Udah kecomot. Setelah dicomot, diapakan? Yang dicomot itu mau diapakan? Diubah jadi kosekan kuadrat min 1. Nah, gitu ya. Kosekan. Nah, ini integral kosekan kuadrat kan udah langsung tahu. Kotangan ya. Oh ya, minus kotangan. 1 dt ya T. Belum selesai, kita harus kembalikan ke X. Nah, T-nya kita lihat dari tadi kita mana? T. T-nya di sini ya tadi. Jadi T-nya susah. Sin T-nya sama dengan X per 2. Atau sama aja T-nya sama dengan sin min 1. Balikannya arkusinus. Itu ya untuk T-nya. Kotangan pakai gambar kayak tadi. Kotangan ini sin T X per 2. T. Sinnya X per 2. Jadi ini akar 4 min X kuadrat. Jadi kotangan itu adalah ini dibagi ini ya. Jadi akar 4X kuadrat akar 4 min X kuadrat dibagi X. T-nya sendiri tadi yang ini saya tulis. Dari sini. Beres. Lagi contoh. Nanti udah banyak contoh tutorial. Kalau banyak yang kayak gini nanti saya bisa skip ya lewat. Kalau udah yang di teori muncul. Lagi ini. Substitusinya apa ini? Sin, tangen, sekan. Kan hanya ada 3 itu. Nggak bisa. Sin itu nanti 1 ditambah sin kuadrat. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa jadi cos kuadrat. Jadi harus apa? Tangen ya. Nanti 1 tambah tangen kuadrat jadi sekan kuadrat. Jadi X-nya 3 tangen T itu. Jangan lupa ini. Tangen di sini sudutnya. Oke, kita evaluasi turunannya dulu. Dx 3 sekan kuadrat T dt. Akar ini saya hitung. Ini 9, ini 1 tambah tangen kuadrat dari sekan kuadrat. Mutlak. Sekan gimana? Di sini. Selalu positif nggak? Kuadran 4 sama kuadran 1 ini. Sekan kan 1 per cos, selalu positif ya. Jadi bisa dibuka untuk memudahkan ngitung integralnya, nggak usah dipecah 2 gitu ya. Kalau ini bisa plus min dipecah 2. Oke, jadi masukkan ini. Gantikan aja tadi yang udah kita rumuskan. Hitung. Nah, ini kemarin yang apa? Substitusinya aneh itu ya. Saya bilang boleh diapalkan kalau yang integral sekan sama kosekan. Ini jadi ln sekan tambah tangen. Kalau nggak apal, harus disubstitusi lagi ini. Dikali sekan ditambah tangen, dibagi sekan tambah tangen. Yang aneh itu ya idenya. Jadi integral sekan dan integral kosekan dihafal aja. Oke. Oh ya, T-nya harus kita gantikan lagi. T-nya lihat tadi substitusinya ini. Digambar lagi aja. Sama segitiga. Coba saya gambar dulu sebelum melangkah ke berikutnya. X3 ini tangen T berarti tangen T X per 3. Tangen kalau ini T, tangennya X per 3. Tangen itu ini ya.
X ini 3. Dari sini kan tangan T X per 3. Dengan demikian sekan T, sekan itu 1 per cos. Cos itu adalah, berarti harus ngitung ini dulu. 9 ditambah X kuadrat. Nah, cos adalah ini dibagi ini. Kalau sekan berarti ini dibagi 3. Gitu ya. Ini dibagi 3. Tangan ya sama, hitung tangan itu ini dibagi sisi miring. Salah. Tangan itu ini dibagi ini ya. Ini dibagi ini. Tangan. Oke. Oh ya, dari sini juga kelihatan tadi. Tangan X per 3. Oke. Kita meningkat. Soalnya banyak. Saya kasih banyak yang ini. Yang ini. Gimana nih? Kalau tadi kan bentuknya X kuadrat min berapa? Atau X kuadrat min A kuadrat. Atau X kuadrat tambah A kuadrat. Atau A kuadrat min X kuadrat. Ini ada X lagi. Nah, gimana kalau seperti ini? Caranya dibikin kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnakan dulu. Ya, ininya disesuaikan. Itu ya. Ini kan X tambah 1 kuadrat gitu. Nah, substitusinya apa sekarang? Substitusinya apa? X plus 1 jadi T. Hah? X plus 1 jadi T. X tambah 1, jangan jadi T, jadi apa? 5T gitu ya. Jadi T. Gitu? Boleh nanti substitusi sekali lagi. Kalau mau langsung apa? Ini yang sekan, yang sin, atau yang tangan? Tangan. Jadi 5 tangan T gitu kan. Supaya ini menjadi 25 tangan kuadrat. Nah, ini. Jangan lupa tangan sudutnya lagi ya. Nah, dari situ saya turunkan untuk mendapatkan dx, hubungan dx dengan dt-nya. Kemudian ininya, ini saya hitung menjadi ini. 25-nya keluar, tangan kuadrat tambah 1 menjadi sekan kuadrat. Menjadi ini, di kuadran 4 dan di kuadran 1, sekan selalu positif. Begitu. Nah, tinggal diganti, udah sisanya mah gampang lah. Nih. Jadi, ln sekan tambah tangan, kembalikan sudutnya kayak tadi ya. Digambar aja pakai segitiga. Oke. Lagi. Satu lagi. Mau yang mana? Nah, dua-duanya lah. Takut salah saya. Agak cepat tapi. Dikuadratkan sempurna dulu. X tambah... Oh, sama sama tadi. Apa bedanya? Bentar, apa bedanya sama soal yang tadi? Oh, ini konstanta, ini ada X-nya, sama aja. Kerjakan dengan cara sama aja. Sama kayak tadi ya. DX-nya juga sama. Ya, cuma ya ininya juga sama kayak tadi persis. Cuma ini nanti 2X ya. 2 kali 5 tangan T min 1 gitu ya, X itu. Oke, begitu. Sederhanakan dulu. Nah, ini sekan tangan awalnya dari sekan. Sekan integralnya ln sekan tambah tangan. Udah tinggal ganti T-nya lagi pakai gambar segitiga lagi. Satu lagi terakhir. Contoh. Yang ini. Oke.
Udah keluar sendiri. Ya sudahlah. Jadi saya tadinya mau nanya dulu. Ini berarti X kuadrat min 1. Jangan sin ya. Kalau sin kuadrat min 1 nanti nggak bisa jadi cos kuadrat. Jadi tangan nggak bisa. Tangan kuadrat min 1 nggak bisa. Ini harus jadi secant. Jadi substitusi ini. Secant, gimana itunya dalam definisinya? Kita lihat. Kalau cos dulu ya, secant itu kan sepercos. Kalau cos kan seperti ini. Cos. Ini cos. Seper dari cos. Kita lihat kalau 1 dibagi 1 ya 1. Yang di sininya kurang dari 1. Cos itu. Seper cos berarti lebih dari 1. Ini 0. Sepernya ya nggak ada. Itu di sini jadi asintot. Ini secant. Yang ini sama. Gitu ya. Itu secant. Yang di sini, coba saya mau lihat yang di sini dulu sepotong. Ini min 1. Nilai cos ya, ini cos X. Min 1 tetap min 1 kan? Diseperkan. Yang di sini negatif tapi kurang dari 1. Kalau diseperkan menjadi lebih besar dari 1. Di sini makin kecil. Ini makin kecil, sepernya makin gede. Tapi negatif. Nah, itu secant. Ya. Nanti di sini ngulang lagi secantnya. Kan ini sama gitu ya. Itu lagi. Ini harusnya asintot di sini. Nah, gitu. Jadi kita ngambilnya yang mana? Ngambilnya yang ini. Kalau bisa simetri terhadap sumbu Y. Tapi nggak bisa ngambil yang kirinya ini, nggak boleh. Nanti nggak satu-satu, harus monoton murni. Yang ini dan yang ini. Yang ini nggak bisa diterusin, nanti nggak satu-satu ke sana. Jadi hanya sampai sini. Nah, itu akibatnya dari 0 sampai ini pi per 2. Pi per 2-nya nggak ikutan karena secant nggak ada nilainya. Kalau cos 0, tapi secant nggak ada nilainya. Kemudian digabung yang ini. Pi per 2 sampai pi. Oke? Saya hapus ya gambar itunya. Kalau di video kan kalian nanti bisa ngulang. Supaya nggak menuhin penulisan. Cari dx-nya kayak biasa, dx turunan secant tangan. Kemudian saya mau mengevaluasi akarnya. Secant kuadrat min 1. Nah, menjadi akar tangan kuadrat ya. Menjadi ini. Tangan di sini positif. Tapi di kuadran 4 negatif. Jadi nggak bisa saya tulis ini sama dengan tangan. Ya udah biarin aja mutlak tangan. Agak berabe nanti integralnya. Nah, sekarang saya lihat batasnya ini karena integral tentu. Kalau X-nya min 2, T-nya berapa? X-nya min 2, ini min 2, artinya apa? Min 2 sama dengan secant T, atau 1 per min 2 sama dengan cos T, gitu kan? Kan secant sepercos. Jadi cos T sama dengan min setengah, itu T-nya berapa? Sorry, tadi saya bilangnya ini kuadran 4, bukannya ini kuadran pi per 2 sampai pi, ini kuadran 2, ini kuadran 1. Oke. Cos T min setengah. Sudutnya harus ngambil yang di sini ya, sudutnya. Berarti sudutnya ada di kuadran 2, ada di sini. Ya, ini sudut istimewa sama dengan 2 per 3 pi. Jangan ngambil sudut negatif ya, karena kita kan janjinya di sini. Janjinya di sini. Jadi ambil yang di kuadran 2. Satu lagi batasnya.
Bentar. X-nya min 1. Saya masukkan X-nya min 1 ke substitusi ini. Min 1 sama dengan secant T. Jadi sama aja cos T sama dengan 1 per min 1. Cosnya min 1, sudutnya pi kan ya. Cosnya min 1. Jadi batas-batasnya, ini berubah jadi 2/3 pi sampai pi. Nah, oke. Ini belum boleh saya buka ini ya. Kan saya nggak tahu tadi positif negatifnya. Kalau yang lain nggak ada positif negatifnya, dx ya ini, x pangkat 3 ya ini pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata integralnya hanya muncul di kuadran 2 kan ini. Lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, tangen kan selalu negatif, betul? Jadi kalau mutlaknya dibuka harus dikasih min. Kenapa? Karena mutlak kan selalu positif. Ini tangannya yang di dalamnya negatif. Kalau dibuka mutlaknya harus ada min. Nah, jadi yang substitusi secant itu hati-hati. Bisa plus, bisa min. Kalau yang substitusi tangan sama sin selalu positif kebetulan. Nah, ini tinggal sederhanakan. Ya, dibagi. Kalau bingung ini tulis sin per cos, ini seper cos pangkat 3, ini tulis seper cos, ini sin per cos. Kalau kalian evaluasi jadinya ini. Integral sin kuadrat kita udah punya, yaitu setengah min setengah cos 2T. Integralkan saja. Langsung masukkan ya, nggak usah dikembalikan ke X lagi. Karena ini udah batas T. Gitu, udah batas T. Langsung aja masukkan T-nya pi, itu. Dan masukkan T-nya 2/3 pi. Hitung. Ya, ini kelihatan rumit, hitungan biasa bawahnya. Yang penting substitusinya tadi, kemudian setelah batasnya disubstitusi, dilihat yang mutlak bisa hilang nggak? Kalau yang mutlak bisa positif, bisa negatif, ya harus dipecah nanti batasnya. Untuk bagian yang ini, maksud saya yang ini. Kalau ternyata di sini batasnya dari, misalkan dari pi per 6 sampai pi. Nah, tangannya kan bisa positif, bisa negatif, tuh kuadran 1 dan 2. Kita pecah dari pi per 6 sampai pi per 2 dulu. Ini dibuka langsung positif. Ditambah pi per 2 sampai pi, ini dibukanya negatif, gitu kayak ini. Oke. Begitu substitusi yang merasionalkan. Oke, saya akhiri substitusi yang merasionalkan. Kita balik ke sini. Oke. Ah, nggak enak ini ya, full screen. Ini aja, moga-moga bisa terbaca dengan baik. Nah, kita masuk ke teknik pengintegralan yang lain. Namanya pengintegralan parsial. Sebelum membahas pengintegralan parsial, kita lihat dulu asal-usulnya dari mana, gitu ya. Dan yang bagaimana pengintegralan parsial tuh. Nah, asal-usulnya sebenarnya dari menurunkan perkalian dua fungsi. Coba kita lihat ke sini. Misalkan U dan V itu fungsi dari X. Kemudian perkalian U kali V mau saya turunkan. Turunannya ini ya. Dari sejak SMA apa gitu ya. Nah, kemudian dx-nya mau saya tulis ke belakang. Jadi karena kalau diintegralkan biasa dipisah. Kayak substitusi juga U sama dengan misalkan X pangkat 3, DU sama dengan sekian X dx gitu. DU dan dx-nya dipisah gitu ya. Ini dx-nya kesini kan.
Nah, kemudian ini ada langkah yang tidak terlihat mungkin ya. Ini setelah itu saya integralkan. Ambil dulu pensilnya. Warnanya warna merah, biru. Nah, merah aja. Oke. Kemudian dari sini ini diintegralkan. Gitu ya, satu-satu. Integral D kelinci apa? Sama dengan kelinci kan? Integral D kucing. Kucing gitu ya. DK ya kalau satu huruf DK. Integral DX ya X gitu ya. Jadi ini integral dari DUV ya UV. Nah, yang ini biarkan aja dalam simbol integral. Kemudian salah satu dibawa ke depan. Saya bawa ke depannya yang ini. Sorry, yang ini yang dibawa ke depan. Ini gitu ya. Ini tetap di belakang tapi ditulis di kiri itu ya. Jadi aja ini sama dengan yang penting UV dikurangi integral ini. Nah, yang kanan itu apa rumusnya? Yang kanan tuh, jadi nanti kalian boleh pakai rumus yang ini namanya rumus pengintegralan parsial. Nginget-ngingetnya nanti. Nanti kalau ngelihat gini, aduh, notasinya banyak nggak inget gitu ya. Nanti saya kasih tahu cara mengingatnya dengan cepat. Nanti merem juga bisa gitu ya. Saya mau jelaskan dulu rumus yang kanan. Bisa juga pakai rumus yang kanan, nulisnya agak beda sama aja. Itu alasannya gini. Coba. Kenapa ada yang kiri, ada yang kanan? Nanti kalau udah mahir, biasanya orang pakai nulis yang kanan, lebih pendek nulisnya. Logikanya sama persis. Ya, di otak sih sama persis, kiri dan kanan. Cuma yang kanan kalau udah mahir, ditulisnya di otak sebagian. Yang ditulis di kertasnya lebih pendek. Nah, kenapa demikian? Coba kita lihat. Kalau saya punya ini, U aksen itu kan sama dengan DU DX ya. Jadi, saya bisa tulis U aksen DX sama dengan DU, itu kan? Dengan cara sama, V aksen itu adalah turunan V terhadap X. Ini variabelnya X di sini ya. Jadi, V aksen DX, saya bisa tulis DV. Nah, ini yang dilakukan. Ini V aksen DX, V aksen DX, jadi DV di sini nulisnya. U aksen DX jadi DU ini. Mana? Ini U aksen DX. U aksen DX jadi DU. Nah, cara yang ini untuk belajar awal lebih gampang menjelaskannya. Kalau cara yang ini nanti lebih harus ada yang dibayangkan di kepala. Oke, kita lihat soal-soalnya. Udah, teorinya cuma itu. Teknik pengintegralan parsial. Sekaligus itu menurunkan rumusnya gitu ya. Dari mana rumus ini? Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh ini. Kalau kalian amati di depan, kita udah belajar apa? Metode substitusi. Yang diakurin ke tabel yang ada 15 atau 14 itu apa? Anti turunan standar. Substitusi. Kemudian bentuk-bentuk trigonometri pangkat n, sin pangkat m, cos pangkat n, dan sebagainya. Kemudian perasionalan yang ada akarnya tadi. Nah, yang ini kalau kalian coba-coba, nggak mempan dengan cara yang kemarin semua. Jadi kesulitannya nanti waktu ujian, dikasih integral, suruh ngitung, pakai yang mana ya metodenya gitu. Pusing saya gitu. Nah, harus latihan soal supaya cepat. Atau kalau nggak cepat ya coba. Substitusi bisa nggak? Gagal. Ya, substitusi nggak bisa. Cos pangkat M, sin pangkat N, atau yang teman-temannya itu,
Nggak bisa, ini ada X kali ini. Perasionalan bukan, nggak ada akarnya. Nah, jadi harus sampai saat ini integral parsial. Saya buka ya. Bentar, ini harus ditutup dulu. Oke. Tulis ya, gini, saya tulis. Tekniknya kita harus memisahkan yang satu. Lupa ke sini, mana rumusnya. Yang satu harus jadi U, yang satu jadi V aksen, ditulis sebagai dua faktor integral semula tuh. Jadi ini harus saya misalkan U sama dengan misalkan cos X. Satu lagi V aksen sama dengan X gitu ya. Jadi perkalian antara U dan V aksen nih rumusnya. Mana yang U, mana yang V aksen dipilih. Kadang-kadang dipilih yang manapun jalan, kadang-kadang pemilihannya nggak bisa, nggak jalan, harus dibalik. Gitu ya. Pokoknya dipecah dua. Kalau fungsinya ada 3, mana ya? Ada nggak yang 3 di sini? Ada contohnya yang 3. Nah, ini ada 3, harus dipilih mana yang U, mungkin yang U yang ini, V aksen yang ini. Ya. Oke, tapi kalau cuma 2, gampang pilih. Setelah itu langkahnya harus nyari temennya ini. Kalau U, cari U aksennya. Kalau V aksen, malah cari V-nya, asal usulnya, anti turunannya. Setengah X kuadrat. Nah, maka integral X cos X dx itu akan sama dengan, kita lihat, ini. UV nggak ada integralnya. UV, kalau dilihat di sini, UV itu ini. Set diagonal ya. Cos X kali setengah X kuadrat. Itu dikurangi integral apa tadi? U aksen V. Ingatnya saya gini. Dikurangi integral ini kali ini. Min sin X kali setengah X kuadrat dx. Gitu. Ingatnya. Yang sini yang nggak ada integralnya, ini kali ini dikurangi integral ini kali ini. Gitu ya. Oke, setelah itu kita hitung. Ini udah nggak ada integralnya. Ini, loh, ini makin rumit. Tadinya X cos X, sekarang jadi X kuadrat sin X, malah X kuadrat. Wah, ini tambah rumit. Kalau tambah rumit, saya nggak mau. Saya tukar coba ininya. Jadi saya batalin dulu ya. Ini. Batal. Batal. Yang ini sekarang yang X. Yang V aksen. Jadi yang diingat di awal nih, satu harus U, satu V aksen ya. Cos X. Cari temennya. Kalau U, cari turunannya. Kalau V aksen, cari V-nya. Apa? Sin X ya. Nah, maka ini X cos X dx. Saya udah ingatnya ini kali ini gitu ya. X sin X dikurangi integral ini kali ini. 1 kali sin X. Tuh kan jadi nggak rumit. U aksen V, U V aksen, lupa lah gitu. Udah ngelihat pola aja gitu. Nah, ini menjadi X sin X dikurangi integral sin min cos. Jadi plus ya. Tambah konstanta. Begitu. Itu namanya teknik pengintegralan parsial. Oke. Saya tutup yang ini. Balik. Yang nomor B ya. Oke, saya klik. Oke. Kembali. Bentar. Ini saya harus ngambil pen dulu supaya bisa nulis.
Nanti warna bosen merah, biru, terang. Nah, ini fungsinya cuma satu. Yang mana U, yang mana V aksen. Jadi selalu harus misal U apa, V aksen apa. Nah, gimana ini cuma ada satu? Ya udah, ini kan bisa ditulis 1 kali ln X, betul? U-nya 1, ini ln X saya pilih. Cari teman-temannya. U aksen 0 ya. Tuh. Ini V aksen, cari V-nya. Cari asal-usulnya. Ya nggak bisa lah. Dari awal juga mau mencari asal-usulnya ini. Ini sekarang suruh nyari asal-usulnya ln, belum bisa. Salah lagi nih. Gitu, sengaja saya bikin terbalik. Ini yang ln X, ini yang 1. Oke. Ini turunin jadi 1/X. Ini cari anti turunannya X kan. Batas-batas nggak usah disubstitusi karena semua dalam X. Jadi integral 1/2 ln X dx sama dengan UV, ini ingat adalah UV X kali ln X, saya tulis X di depan. Kalau di belakang nulisnya gini takutnya dianggap ln X kali X, kalau ke depan kan enggak. Batasnya mana? Kan semua masih dalam X, jadi batasnya juga batas X saja, enggak ada. Nggak usah diubah batasnya. Dikurangi integral tadi, yang ini kali ini. 1/X kali X, batasnya 1/2. X. Sama dengan, ini saya, ya nanti aja masukin batasnya barengan. 1/2 dikurangi, ini habis, integral dx, ya X gitu ya. 1/2. Masukkan 2 ln 2 dikurangi 1 ln 1 dikurangi ini 2, kemudian yang ini jadi plus ya 1. Ya ini 0, tinggal dihitung lah. 2 ln 2 dikurangi 1. Paham? Halo, paham tidak? Atau lagi pada kabur semua? Saya ngomong sendirian. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang sebelum lanjut contohnya, saya akan menjelaskan penulisan yang kedua ya. Penulisan yang kedua. Ini saya hapus dulu supaya saya bisa nulis. Penulisan yang rumus kedua. Kita lihat bahwa lebih pendek gitu ya. Yang contoh 1 dulu tadi. Integralnya X cos X. Gini. X cos X dx. Nah, tadi kita U-nya X ya. Sorry, rumus yang kedua saya tulis dulu ya. Lupa gitu, lihat dulu rumus kedua. U dv, UV min V du. Jadi rumusnya U dv, V saya ada kupingnya gitu, sama UV min integral V du. Gitu ya. Nah, supaya yakin. Nah, ini di kepala kita seolah-olah ini kan U. Tuh. Ini harus jadi dv. Jadi saya tulisnya ini sebagai bawah supaya lebih kelihatan. X, ini U-nya. Ini harus jadi dv. Ini turun D dari apa? Cos itu D dari sin kan? Gitu. Supaya U dv. U dv. U-nya apa? U-nya X. dv-nya D sin X. Nah, kalau udah biasa ya, kalau belum biasa pakai cara tadi aja. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus ini. UV ini kali ini, X sin X, min integral V. V-nya yang ini ya, ini V kan, dV kan tadi, dV. V,
Apa? V-nya sin X. DU. Ini U-nya. DU apa? Diturunkan X 1. DX. 1 DX ya. Kan U-nya di sini sama X. DU-nya 1 DX gitu ya. Turunkan 1. Nah, kalau udah mahir kan nggak usah nulis lagi pemisalan-pemisalan kayak tadi. Nulisnya persis kayak saya ini. Jadi, saya tulis ulang yang soalnya ini. Integral X cos. Kemana X ya? X dx sama dengan X sin X min integral sin min cos jadi tambah. Kalau dicek sama aja dengan yang tadi. Ini nulisnya lebih pendek gitu ya, ini. Lagi yang ini. Tanpa batas aja ya, tanpa batas. Integral ln X. Tadi harus yang jadi U yang mana gitu, harus itu dulu. Ini nggak mungkin jadi V aksen. Ini harus jadi U-nya. Nah, jadi nggak diapa-apakan. Ini sebagai U-nya. DV-nya mana? Nggak ada lagi ya, DV-nya udah ini. Ini DV. Menurut integralnya tadi menjadi UV, U-nya ln X. Kalau ini DV berarti ini ya, V-nya itu X. Min integral, ini saya pakai rumus ini. V-nya apa? V-nya X kan? DU. Ini diturunkan. DU. Seper X, dx. Gitu ya. Mungkin awal-awal bingung yang pakai cara ini. Tapi kalau kalian latihan dua-duanya nanti cepat aja gitu. Ini menjadi X konstanta. Ingat kalau ini misalkan dv, V-nya tuh ininya nih, V-nya tuh X-nya ini. Oke, terserah mau pakai yang mana. Kalau bingung pakai yang cara semula aja. Kita lihat contoh lain. Nah, integral sin min 1. Cuma ada 1 biji nih. Kita pakai cara pertama aja ya. Pakai cara pertama. Cara yang kedua mungkin belum terbiasa, nanti takutnya ada yang aduh bingung gitu. Cara pertama aja udah cukup, itu aja gitu. Cuma kalau nanti lihat di buku di apa, loh kok beda gitu nulisnya. Kok ada integral U dv sama dengan langsung UV ini, karena nggak ditulis pemisalannya kayak yang tadi. Ini jadi saya selalu substitusi atau misalkan U-nya mana, V aksen mana. Tentunya V aksen nggak mungkin ini. Kan nanti kita harus nyari V-nya. Cilaka, ini mah soalnya dari semula juga mau nyari anti turunannya. Jadi, jangan yang ini. Kembali ini kan 1 kali sin min 1. Yang ini yang sin min 1. Ini 1. Cari temannya, U aksen, sin min 1, siapa yang hafal turunannya? Coba, ada yang hafal nggak? Arcus sin turunannya apa? Lupa. 1/(-1) kurang X kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau lupa harus bisa nurunin ya. Jadi misalkan ini Y sama dengan sin min 1X. Kalau mau nurunin inverse gimana? Kita tulis sebagai tanpa inverse, jadi disinkan kiri kanan. Sin Y, sin dari sin min 1X ya X. Turunkan ke X dan teruskan nanti. Ya, tekniknya. Lupa, kalau saya lupa cepat saya nurunin. Gitu ya. Karena tangan saya lebih hafal dari kepala saya. Oke, ini V aksen harus nyari V-nya. Gitu.
Nah, maka integral sin min 1x dx ini kali ini saya ngingetnya gitu udah. X kali sin min 1x dikurangi integral ini yang bawah dikalikan. X per akar 1 min x kuadrat dx. Menghitung yang ini gimana? Dari mana itu? Hah? Haikal? Dimisalkan X sama dengan secant. 1 min secant kuadrat nggak bisa nanti. Dimisalkan apa? Sin ya, Pak. Apa? Sin. Misal X sama dengan sin T gitu ya. Kan nanti 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Bisa keluar ya. Jangan lupa sudutnya. Tapi ini lebih istimewa lagi. Kita lihat turunan yang di dalam akar persis ini kan. Pakai substitusi biasa aja. Pakai substitusi biasa. Substitusi apa? U sama dengan 1 min X kuadrat. Maka DU-nya sama dengan min 2X dx. Karena saya punya ini. Nah, jadi substitusi biasa aja. Substitusi trigonometri itu, ya mau yang tadi juga boleh, bisa. Ini apa? Menjadi X dx-nya min 1/2 ya. Ini jadi plus ya. Setengah gitu ya. 1 per akar U DU. Nah ini udah U DU ya gampang, nggak usah dirasionalkan lagi juga langsung ya. Tambah apa? Ini kan U pangkat min setengah, kalau diintegralkan pangkatnya naik 1. Jadi U pangkat setengah kali 1 per pangkatnya ini. Ditambah C. Kembalikan U-nya. X sin min 1X ditambah ini habis tinggal U pangkat setengah atau akar 1 min X kuadrat tambah C. Ini kecoret ya. Begitu? Oke. Lanjut lagi ya. Hujan. Sebentar. Kita pause. Nah, lagi ya. Ini karena ada variasi nih. Coba ini kenapa ada 2 ya pilihannya. Saya klik aja, saya lupa. Sekarang saya udah nggak nulis ya, pakai buka aja ya solusinya. Tebak dulu. Yang U yang mana? Sisanya nanti pakai aksen. U-nya apa? X kuadrat. X kuadrat ya. U-nya jangan sin X. Kalau U-nya sin X, berarti V aksennya X kuadrat. Kalau V aksennya X kuadrat, nanti V-nya jadi pangkat 3. Nah, makin berabe. Jadi harus U-nya. Oh, saya pakai cara yang cepat. Udah aja kalau gitu saya tulis. Nah, ini kemana lagi? Sebentar, harus ngambil pensilnya dulu. Substitusi U sama dengan X kuadrat, V aksen sama dengan sin X. U aksennya sama dengan 2X. V-nya min cos X gitu ya, nanti turunan dari sin. Sehingga integral X kuadrat sin X dx sama menjadi UV ada minusnya, sorry, min X kuadrat cos X dikurangi integral ini kali ini
Ini ada minnya, jadi nanti jadi plus di sini. 2x cos x dx. Nah, contoh ini memberikan ilustrasi bahwa teknik pengintegralan parsialnya harus dilakukan 2 kali, karena ini harus pakai parsial lagi. Jadi, di sini saya misalkan lagi. Misal, jangan pakai UV lagi, yang lain lah. P sama Q aksen. P sama dengan X, 2-nya mah keluarin aja ya. 2-nya mah nanti keluarin aja. Q aksen sama dengan cos X. Kalau P, ini P aksen. 1. Q asalnya dari cos itu asalnya dari sin. Jadi ini sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 2 kali, yang saya mau hitung ini integral yang ini aja ya. PQ X sin X dikurangi integral di bawah sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X tambah 2X sin X min 2 integral sin X adalah min cos X, jadi plus ya. Ditambah konstanta, begitu. Oke, jadi ini contoh memberikan bahwa integral parsial kadang-kadang dilakukan 2 kali, gitu ya, atau lebih. Lagi, atau udah mahir. Kalau sudah mahir, nggak usah dibahas sisa contohnya. Kalau udah mahir tuh kan kadang-kadang kuliah juga bosen gitu. Udah tahu itu, aduh nungguin gitu, malas. Kalau udah mahir bilang ya, udah tahu itu. Tapi nanti takut kalian yang bilang gitu dimarahin temennya. Oke, yang ini. Pakai UV nggak? Ini pakai ditulis langsung. Saya akan tulis kalau gitu. Ini misal U sama dengan ini U ya, aduh. Pokoknya kalau nggak ada kupingnya itu U. Saya coba ini ya. Saya mau coba yang ini aja. Sin X. Ini sebenarnya yang manapun jalan. Ini V aksen sisanya. Pangkat X. Kenapa saya pilih ini? Karena ini diintegralkan tetap gitu. U aksen sama dengan cos X. Ini V-nya gampang hitungnya supaya. Sehingga integral E pangkat X sin X dx. UV ini E pangkat X sin X dikurangi integral yang bawah dikalikan E pangkat X-nya saya taruh di depan. Gitu. Coba parsialin lagi ini, yang ini ya. Saya misalkan pakai PQ sekarang. P sama dengan, saya mau sekarang yang ini. Q aksen sama dengan cos X kan ya. Harus nyari temannya. P aksen, E pangkat X. Q, cos asalnya dari sin. Sehingga tulis ulang E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurangi, ini mau kita hitung yang dalam integralnya, ini kali ini, E pangkat X sin X dikurangi integral bawahnya dikalikan E pangkat X sin X dx. Ini dan ini bisa hilang, betul? Sehingga integral E pangkat X sin X dx sama dengan min kali min jadi plus E pangkat X sin X
Kucing juga tahu. Ya ini mah jangankan anak sipil, kucing juga tahu integral ini sama integral ini. Nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Nah, cari akal lain. Jangan putus asa. Saya hapus dulu. Akibat pemisalan waktu kedua kali salah. Ini harus cos X. Q aksen pangkat X. Jadi ini P aksen min sin X. Q-nya, ini harus pakai koma ya. Pangkat X ya pangkat X. Tulis lagi mulai dari yang udah hasil tadi. Sin X dx sama dengan pangkat X sin X dikurangi, ini saya kurang dulu, ini kali ini pangkat X cos X min integral ini kali ini ada min, jadi di sini plus ya, pangkat X sin X dx sama dengan pangkat X sin X dikurangi pangkat X cos X. Ini min integral pangkat X sin X dx. Nah, ini kan bentuknya sama dengan yang di depan ya. Jadi kalau saya pindah ruaskan yang di kanan ke kiri menjadi 2 integral pangkat X sin X. X saya kok kayak jelek ya nulisnya. Sama dengan pangkat X sin X min pangkat X cos X, betul? Jadi saya lanjut ke atas. Di sini nulisnya kehabisan tempat. Integral pangkat X sin X dx. Kedua ruas saya bagi dengan 2 menjadi pangkat X sin X min pangkat X cos X dibagi 2 gitu ya, kedua ruas bagi 2. Jangan lupa tambah konstanta. Gitu. Jadi ada yang harus 2 kali dan bentuknya muncul yang sama. Dikedepankan menjadi 2 kali integral semula. Kalau tadi saya terbalik di sini, ini munculnya plus ini. Ini plus, ininya habis lagi. Kalau dikedepankan kan jadi 0, nanti 0 sama dengan 0 gitu. Ya betul, tapi jawabannya nggak ketemu. Gitu ya, yang sebelumnya itu. Jalannya mah betul, tapi nggak mengarah ke jawaban. Oke. Jadi ada yang harus 2 kali, kayak tadi X kuadrat sin X. Ada yang harus 2 kali, tapi bentuknya menjadi kembali ke bentuk asal. Nah, menjadi 2 kalinya. Oke. Lagi. F sama G mau yang mana? Pilih salah satu, F atau G. G, Pak. Nah, pintar ya. Nanti G itu harus di tengah-tengah muncul ini nanti. Oke. G, tapi kan kalian dapat jawabnya. Di diktatnya juga. Nah, oke. Tidak bisa pakai yang di depan. Yang di depan tuh berlaku kalau pangkat sekannya genap, dicomot 2. Kalau pangkat tangannya ganjil, dicomot tangan 1 buah, sekan 1 buah. Nah, ini nggak memenuhi yang itu. Harus pakai parsial. Ya. Gimana parsialnya? Lupa saya juga. Ya, harus milih-milih. Ini ternyata diubah dulu kayak gini. Langsung juga nggak ketemu. Yang ini mah rada susah. Ya. Sekan pangkat 5. Nah, yang ini harus tahu dulu di soal sebelumnya. Yang ini nanti dipecah lagi, nanti muncul ini. Gitu ya. Coba kita ikuti.
Kita lihat dulu yang sekan pangkat 5 ya, jadi nanti terpaksa yang sekan pangkat 3 saya buka. Atau ini supaya nggak membingungkan, kita lihat dulu. Ternyata butuh sekan pangkat 3. Mana ya? Jadi lihat dulu yang ini. Nah, kalau yang ini agak kelihatan. Ini harus dipecah 2. Jadi gini, untuk UV-nya. Jadi nggak bisa U-nya ini, V aksennya 1, gitu ya, kayak yang waktu lon tadi. U-nya sekan pangkat 3, V aksennya 1, nggak jalan. Cobain aja. Jadi dipecah gini. Baru sekarang dipecah 2, mana U, mana V aksen. Kalau lihat gini, mana yang U, mana yang V aksen? U-nya yang mana? Rujukannya tuh ngelihat V aksen supaya gampang nyari V-nya. Jadi sebenarnya yang dibayangkan V aksen yang mana dulu gitu. V aksen enakan sekan kuadrat ya. V-nya menjadi tangan kan. Jadi yang ini U. Nah, saya pakai cara langsung. Jadi saya tulis aja. Harus ngambil dulu ke sini bawa pennya. Tuk, situ baru bisa nulis. Misal kan harus U apa, V aksen apa. Ini cari supaya V-nya gampang. Ya, saya pilih ini yang sekan kuadrat. Kok jadi T sih? Ini yang sekan X. Ini menjadi U aksennya sama dengan apa, sekan jadi sekan tangan ya. X, aduh tulisan benar. Sekan X, tangan X, yang V-nya tangan X gitu kan ya, asal usul sekan kuadrat. Sehingga saya tulis soalnya lagi sama dengan UV ini sekan X tangan X dikurangi integral ini kali ini. Sekan X kali tangan kuadrat X dx. Nah, ini pakai apa? Nah, tangannya tulis duluan ya. Tangan urutannya di sini. Sekan X. Bisa nggak pakai yang di depan? Hah? Nggak bisa ya? Sekannya pangkatnya nggak genap, tangannya nggak ganjil. Nah, bagaimana nih? Agak susah soal ini. Coba ada yang punya kasih ide nggak? Diparsialin lagi, nanti nggak jalan. Harus diubah dulu bentuknya. Jadi apa? Tangan kuadrat diubah jadi... Nah, pintar. Tangan kuadrat jadi sekan kuadrat min 1 ya. Balik. Itu. Kenapa ini? Karena ini nih. Sekan pangkat 3 ini minus, nanti ke depan jadi 2 kalinya. Sekan. Nah, yang gini. Ya, kenapa? Tan kuadrat itu dari mana, Pak? Ini kali ini. Parsial biasa. UV kan ini. Dikurangi ini kali ini. Ya. Oke, Pak. Makasih. Nah, ini yang saya nggak tahu menjelaskannya dari sini ke sini, harus ide. Harus banyak latihan itu. Jadi integral sekan pangkat 3x dx min kali min jadi plus sekan x, udah punya kita ya di depan. Ini menjadi 2 integral sekan pangkat 3x dx sama dengan sekan x tangan x. Integral sekan udah punya, yaitu
ln secant tambah tangan ya. Secant X tambah tangan X. Nah, tambah. Ya, konstantanya nanti karena dibagi 2 dulu. Integral secant pangkat 3X dx sama dengan ini dibagi 2 itu ya. Tambah konstanta. Mau tambah konstanta per 2 juga boleh ya. Kalau konstanta mah mau per 7 boleh, per 20 boleh. Ya, kalau ada bilangan dengan konstanta ya tulis saja konstanta 2. Nah, itu secant pangkat 3. Hasilnya ini. Dibagi 2 ditambah C. Sekarang yang pangkat 5 tadi balik. Mana tadi? Nah, ini. Gimana secant pangkat 5? Tulis gini. Kemudian gimana ini? Pusing ya. Udah aja nanti kalian cari dulu. Kalian cari sendiri yang itu. Ini saya tutup. Kalau nggak bisa nanti nanya. Yang ini mah ada jawabnya. Kalian bisa lihat nanti. Udah terlalu rumit. Ini soal susah ini. Enggak, sin pangkat N. Enggak, bukan. Yang susah yang ini 2. Yang ini. Untuk dapatin rumus kanan ya, itu diapakan ya? Dicomot 2 ya. Dicomot 2. Nah, ini kalian cobakan sendiri ya. Panjang. Jadi ditulis sin N pangkat min 2 kali sin kuadrat. Kalau nggak salah. Saya belum jalanin nih. Ini ngira-ngira saya juga. Gitu ya. Sin kuadratnya nanti diubah 1 min cos kuadrat. Coba sendiri ini. Pakai parsial ya. Coba dulu. Kalian nggak ada jawabnya. Kalau nggak bisa, besok ditanyakan. Besok saya bahas ya. Yang ini rada susah, cobain. Yang ini. Ada 3 harus dikelompokkan 2 dulu. Dikelompokkan 2. Entah ini U-nya, ini sisanya V aksennya, atau ngelompokannya X sin X, satunya lagi cos kuadrat, atau gimana, nah itu dicoba. Kalau nggak berlatih, nggak akan, feelingnya nggak akan muncul gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini udah ada rumus akhirnya, bisa ngira-ngira. Oh, ini pangkat N1. Oh, kemungkinan dicomot 1 nih, bukan 2. Kemungkinan. Comot 1 dulu. Ya, dicoba dulu ya yang sisanya. Oke, saya selesaikan integral parsial. Sekarang kita masuk integral fungsi rasional. Banyak ya bahannya. Ya, banyak soalnya. Integral parsial kan sebenarnya rumusnya sih itu juga. Cuma berbagai macam contohnya yang banyak. Oke, berikutnya saya lanjut aja terus nih. Atau ini mau besok? Mau besok aja ini? Mau sekarang? Nah, diam aja, lanjut aja saya nanti sampai azan maghrib. Ya, nggak ada yang mau berhenti, lanjut. Boleh, Pak. Hah? Lanjut aja, boleh? Besok. Hah? Besok aja? Iya, Pak, besok aja. Iya. Oke, kalau gitu kita besok aja ya. Jadi hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti saya upload rekamannya. Saya berhentiin dulu rekamannya, takut hilang.